Anda kembali bersama kami di Breaking News dan kami masih berbincang dengan Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid dan pengamat teroris Islah Bahrawi. Saya ke Bung Islah. Bung Islah, kalau dari yang Anda ketahui, seberapa besar kalau boleh dibilang pasukan dari tersangka DE ini yang baru saja ditangkap? Ya, saya terus terang tidak bisa menduga-duga ya, karena ini adalah pendalaman dari Densus. Tapi kalau dilihat dari barang bukti yang ditemukan di rumah DE ini, memang ini sepertinya kok dia mempersiapkan satu gerakan besar gitu. Tapi kita belum tahu ya, karena begini, orang yang biasanya melakukan upaya influence melalui media sosial, ini biasanya memang orang-orang yang berusaha memutus dengan jaringan yang konvensional. Dia berusaha membuat satu bejana tersendiri yang kemudian dia bisa membuat satu gerakan sendiri. Dan kalau dilihat dari postingannya ya, dia mempertanyakan misalnya dia mengharamkan musik dan sebagainya. Ini kan memang dia ini seolah-olah dia ini amirnya gitu. Dia ini adalah ideolognya. Yang paling menarik kalau buat saya, Bung David, adalah bahwa tersangka DE ini baru berumur kurang lebih 38 tahun. Artinya ketika ISIS sedang mengalami jaya-jayanya di bawah Abu Bakar al-Baghdadi, dia ini kemungkinan masih usia SMA atau masih kuliah. Atau kelas-kelas 3 SMA kemudian dia kuliah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Artinya kalau pada tahun 2015 dia ini masih berusia sekitar 20 tahun lah. Kurang lebih ya. Artinya ada satu celah yang harus diperbaiki di sini adalah ketika dia memasuki bekerja di BUMN. Nah, BUMN ini kan lembaga badan usaha milik negara. Nah, di sini ada assessment yang sepertinya ada bolong, ada celah bolong di mana pada tataran ideologi ini ada kelemahan di kita. Kalau kita lihat ya, pada usia-usia sekitar 2015, sekitar usia 20 tahunan, anak ini kan mungkin saja dia sudah ada pemahaman-pemahaman yang sifatnya sudah bersifat radikal. Nah, ketika dia bekerja di sana, dia bisa jadi sudah mulai terpapar itu semakin dalam ketika masa-masa jayanya ISIS, ketika dia mungkin sudah mulai bekerja di KAI. Nah, ini kan menjadi gambaran kepada kita bahwa memang masih banyak celah-celah yang harus kita perbaiki, terutama dalam rekrutmen terhadap pegawai-pegawai di lembaga-lembaga negara dan badan usaha milik negara. Coba bayangkan, dia ini karyawan kereta api. Mungkin karena dia tidak punya jaringan di dalam, sehingga dia itu lebih menggunakan proses-proses amalia melalui senjata. Bayangkan kalau dia itu bisa membentuk jaringan di dalam tempat dia bekerja, bayangkan apa yang terjadi kalau dia bisa melakukan sabotase dan sebagainya. Ini adalah teguran kepada kita semua, kepada pemerintah terutama, untuk supaya semua pegawai yang di bawah pemerintahan dan juga lembaga badan usaha milik negara, ini semuanya harus di-assessment. Mau tidak mau. Jangan sampai kemudian mereka ini adalah menjadi orang yang menggunting dalam lipatan perjalanan bangsa kita. Ini yang harus yang menjadi alert buat kita semua ya. Iya, jadi nah, pemahaman seperti ini perlu khawatir begitu ya Bung Islah ya, karena masuknya mulai dari sekolah begitu ya? Ya betul, dan kita semua tahu sebenarnya kelompok-kelompok seperti ini yang punya pemahaman takfir, yang cenderung menyalah-nyalahkan pemahaman orang, yang gelisah oleh perbedaan keimanan, dan dia cenderung eksklusif dalam melakukan intimasi sosial, ini kan sebenarnya ada di hampir semua lembaga pemerintahan kita. Ini harus diakui. Nah, pemahaman-pemahaman yang cenderung mengkafirkan orang, eksklusif dan sebagainya ini tidak boleh didiamkan oleh pemerintah. Coba bayangkan, ini baru satu orang yang berhasil ditangkap oleh Densus 88. Yang memiliki pemahaman yang sama, bisa jadi jumlahnya mungkin ribuan di berbagai lembaga pemerintah, lembaga negara kita. Tapi selama ini kita tidak aware. Karena begini, ketika mereka sudah punya pemahaman yang sama, ini kan hanya persoalan waktu ketika dia sudah memilih untuk melakukan amalia seperti tersangka DE ini. Jangan sampai ini kemudian semakin membesar, sehingga kita lalai untuk menanggulangi hal-hal yang seperti ini. Baik, saya kembali lagi ke Pak Nur Wahid. Pak Nur Wahid, tadi dikatakan ini sudah mulai dari sekolah begitu ya.
Berarti dia sebelum kerja ke BUMN pun mendapatkan atau terpaparnya di sekolah. Kemudian kita nggak tahu apakah tujuannya masuk ke BUMN ada satu tujuan tertentu menjadikan BUMN itu target atau apa, kita juga nggak tahu. Tetapi apakah dengan dugaan ribuan orang yang bisa terpapar ini ada tools yang dimiliki BNPT untuk mengawasi ini semua? Ya, yang pertama kita harus dalami dulu. Nanti penyidik Densus 88 akan mendalami apakah yang bersangkutan itu terpaparnya saat dari sebelum masuk ke BUMN atau sebagai karyawan BUMN atau di dalam BUMN. Nah, kalau di dalam BUMN mungkin terpaparnya apakah melalui paparan ataupun propaganda dunia maya atau apa, itu biar menjadi pendalaman Densus 88 anti teror. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh BNPT? Sebagaimana amanah undang-undang ya nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang breakdown-nya adalah PP nomor 77 tahun 2019. Kemudian ada juga di situ ada Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional penanggulangan dan pencegahan ekstremisme atau radikalisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Maka penanggulangan terorisme ini harus dilakukan secara holistik dari hulu sampai hilir. Tadi yang sudah saya sampaikan, hulunya adalah pencegahan, kesiapsiagaan nasional kontra radikalisasi maupun deradikalisasi. Nah, hilirnya adalah upaya-upaya law enforcement yang dilakukan oleh eksekutor di dalam penanggulangan atau penegakan hukum, yaitu Densus 88 anti teror Polri. Akan tetapi bahwa penanggulangan tersebut tidak bisa dilakukan oleh BNPT ataupun Densus semata, tidak. Ini harus menjadi common enemy. Makanya dikatakan extraordinary crime atau crime against humanity, kejahatan kemanusiaan yang menjadi musuh bersama. Sehingga ini wajib ya kami BNPT ya selama ini melibatkan stakeholder terkait, kementerian, lembaga, Pemda ataupun elemen-elemen yang ada di masyarakat. Ini menjadi PR kita bersama. Ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan dialog, saya akan mengajak Pak Islah dan juga Pak Nur Wahid untuk mendengarkan kembali pernyataan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, yang tadi datang langsung ke kediaman DE di Bekasi, Jawa Barat. Berubah menjadi senjata api. Ini yang sangat berbahaya. Ya. Kenapa saya ingin melihat TKP seperti apa sebenarnya masyarakat kita yang terpapar teroris dan sudah menjadi teroris itu, kita pengen lihat. Dan ini seharusnya kami menghimbau kepada masyarakat, kalau ada dari hasil profiling kami, orang ini tertutup, tapi masih ada sosialisasinya dalam rapat-rapat ya. Dan ini juga menjadi kewaspadaan kita bersama. Kalau di situ sudah ada senjata api, kita bisa bayangkan banyak sekali peluru tajamnya. Ya, satu orang bisa melukai satu orang. Kalau kena pas di daerah tertentu, sangat bisa mematikan ya, sangat mungkin mematikan. Apalagi memang kalau teroris betul-betul sudah memusuhi negara. Ya, simbol-simbol negara di masyarakat, TNI Polri, aparat pemerintah, ya itu menjadi sasaran mereka. Ya, saya sekali lagi menghimbau kepada warga masyarakat harus betul-betul lebih peka dan teliti apabila ada orang-orang baru yang dia kehidupannya tertutup, ya, itu mesti perlu kita amati. Ketua RT, masyarakat yang paling dekat harus memberikan paling tidak kalau ada yang aneh-aneh sampaikan kepada ketua RT nanti bisa disampaikan kepada Babin Kamtibmas maupun Babinsa, sehingga kita bisa melakukan deteksi lebih dini. Dan ini kalau kita bilang ya mau dibilang faktanya seperti itu. Masyarakat tinggal di dalam satu komplek perumahan dan dari hasil penyitaannya ditemukan senjata api, dan betul-betul senjata api, bukan senjata mainan. Berapa jumlahnya, Pak? Masih dihitung 18 campuran. 18 itu masih campuran, ada yang
air gun yang dimodifikasi jadi senjata api, ada juga pabrikan juga ada. Sudah terindikasi Pak dari mana senjata apinya Pak? Ya nantilah, nanti biar dikembangkan oleh rekan-rekan. Selain senjata apa ada itu Pak ya, buku-buku atau apa itu Pak? Bendera. Ya itu kalau saya lihat tadi ada bendera ISIS tuh. Kalau bukunya Pak? Bendera ISIS, bendera Islamiyah. Sudah berapa macam? Yang jelas-jelas kelihatan tadi bendera ISIS. Pak, ini pengembangan dari mana Pak? Itu biar Densus yang nanti Densus mungkin besok akan lebih detail menerangkan kepada masyarakat melalui Mabes Polri ya. Pak, ini berarti jaringan apa nih Pak? Pak? Nanti semuanya dari Densus saja. Tersangkanya sekarang di mana Pak? Tersangkanya di mana sekarang Pak? Sudah diamankan dan sudah dibawa oleh Densus. Pak, penangkapan untuk pemantauan sudah berapa lama Pak? Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Dari Mabes, dari Humas Mabes. Ya, Bung Islah, mungkin terakhir apa tanggapan Anda dari mungkin pernyataan Pak Kapolda tadi? Ya, kalau saya terus terang begini ya, lebih fokus kepada keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Memang ini adalah hampir semua teroris yang ditangkap, tersangka teroris yang ditangkap oleh Densus 88 itu mempunyai pemahaman yang sama. Tersangka yang paling anyar saja, tersangka S alias Supri yang ditangkap di Boyolali sebagai bom maker bom Astana Anyar di Bandung kemarin, itu sebenarnya bukunya sama, persis dengan yang dimiliki oleh DE. Tetapi secara langsung ada kaitannya kah? Maksudnya mereka bekerja sama begitu? Saya tidak yakin ada, karena DE ini otomatis memang bukan residivis, menurut saya ya, berdasarkan dari bocoran dari teman-teman di Densus, dan ini memang berbeda irisannya dengan kelompok-kelompok yang kemarin yang di Boyolali tidak ada, tapi memiliki ajaran dan keyakinan yang sama. Kalau dilihat dari postingannya di medsos, di Facebook yang dilakukan oleh tersangka DE ini sama-sama juga cenderung mengkafir-kafirkan orang, mengharamkan ini, mengharamkan itu, membid'ahkan ini, membid'ahkan itu. Sama persis seperti yang diyakini oleh tersangka S kemarin di Boyolali. Artinya apa? Ada aware yang sangat tinggi yang harus dibangun oleh kita semua, terutama dari pemerintah, untuk menyelamatkan negara ini dari pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Baik. Mungkin pada tahap-tahap awal orang masih belum melakukan aksi teror. Tapi ketika pemahaman ini sudah betul-betul menjadi residu di dalam kepala seseorang, pada akhirnya dia pasti akan mengumbar kebencian, meyakini kebencian itu adalah anjuran agama, dan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan itu dianggap sebagai perintah Tuhan. Baik. Nah ini yang harus dipahami oleh kita semua hari ini. Baik, jadi yang saya garis bawahi adalah kalau sudah mulai mengkafir-kafirkan orang, nah ini yang harus diwaspadai orang-orang seperti ini ya di lingkungan kita. Baik, saya terakhir juga ke Pak Nur Wahid. Pak, jadi kalau tadi dikatakan sudah diputus untuk aliran dana juga dari luar, dari asing begitu ya, mungkin dari ISIS di luar sana. Lalu mereka tadi dikatakan Pak Bung Islah adalah dengan kotak-kotak amal. Lalu apakah kotak-kotak amal ini harus dipantau atau dihapuskan saja atau bagaimana? Jadi upaya-upaya memutus donasi, memutus kaderisasi, memutus propaganda itu adalah upaya atau ikhtiar. Tapi di era digitalisasi yang notabene borderless seperti ini, ya tidak menjamin bisa berhasil secara optimal dengan segala keterbatasan dan lain sebagainya. Yang harus dipahami juga ya bahwa ini harus holistik dipahami. Tadi disampaikan oleh Cak Islah ya, radikalismenya ini menurut atau sering dikategorikan sebagai indeks potensi radikalisme, dengan pemahaman mulai eksklusif melalui doktrin al-wala wal bara, pemahaman takfiri, kemudian mereka intoleransi, baru kemudian mereka menginginkan perubahan tatanan sosial politik yang sudah menjadi konsensus atau radikalisme dan berpotensi kepada terorisme. Ini hasil survei terakhir yang dilakukan oleh BNPT bekerja sama dengan surveyor-surveyor yang lainnya, itu masih menunjukkan di angka 10% dari penduduk Indonesia, artinya masih sangat besar. Kemudian untuk indeks resiko terorismenya meskipun mengalami tren penurunan yang signifikan, tetapi hasil daripada pengakuan daripada tersangka-tersangka yang ditangkap ya, terutama para pimpinan-pimpinan kelompok-kelompok jaringan teror yang sudah masuk dalam list DTTOT ini, itu masih sangat memprihatinkan. Kisarannya ya
estimasinya antara 13 sampai 15 ribu yang sudah masuk pada jaringan teror, yang sudah masuk di list DTT, hasil pengakuan dari para tersangka terorisme yang sudah ditangkap, termasuk misalnya para Wijayanto dan lain sebagainya. Nah, ya ini yang menjadi kewaspadaan kita bersama. Sekali lagi, ya, keberhasilan ini di samping kita apresiasi, tapi juga menjadi semacam warning ya. Kewaspadaan kita semuanya. Dan kita doakan semoga Densus 88 dan stakeholder terkait benar-benar sinergis di dalam upaya-upaya pencegahan maupun penanggulangan radikalisme dan terorisme. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Nur Wahid dan juga Bung Islah. Kami mengajak juga seluruh pemirsa untuk ikut serta memerangi yang seperti ini supaya kita juga bisa boleh hidup tentram berdampingan semuanya, aman dan nyaman begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Islah dan Pak Ahmad Nur Wahid. Salam sehat selalu.